Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, host dari channel kesayangan kita, ya, podcast Zona kita. Kembali. Saya eh, hari ini juga masih sendirian. Belum ada tamu yang datang untuk sekedar berbincang dan bercerita tentang pengalaman, karena memang ini adalah podcast Zona kita, di mana kita akan membahas dan bercerita tentang banyak zona atau beberapa zona yang kita pahami, kita alami, dan mungkin saja kita mau berbagi di sini, dan apa yang kita alami akan kita bagikan melalui podcast zona kita, dan semoga kawan-kawan atau para penonton bisa melihat dan mendengarkan setiap kisah yang zona kita berikan untuk Anda. Oke? Okay? Dan kali ini zona kita kembali akan membahas sebuah zona yang nggak jauh-jauh dari keseharian kita, nggak jauh-jauh dari kehidupan kita. Ini adalah zona yang sangat dekat bagi kita. Adalah zona cinta. Dan cinta yang kali ini akan kita bahas adalah cinta seorang ibu. Nah, ini kalau kawan-kawan bertanya kenapa host ini memilih tema ini, membahas tema ini, zona cinta dan cintanya dari cinta seorang ibu. Kebetulan eh, tadi malam ya, atau ada momen yang membuat saya terhanyut, harus kayaknya ini cocok dibahas, diangkat untuk podcast kedua kita ya hari ini. Tepatnya jam 14.43 nih kawan-kawan. Di hari Senin, di siang menjelang sore hari ini, saya akan membahas tentang zona cinta. Cinta ibu, cinta seorang ibu. Tentunya kepada anak-anaknya. Cinta seorang ibu kepada anak-anaknya itu sangat sungguh luar biasa ya kawan-kawan. Kita sering lupa atau mungkin memang karena kegiatan, kesibukan, jadi kita selalu melupakan atau selalu terlupa nih sosok seorang ibu yang sebenarnya adalah malaikat yang membesarkan kita, memberikan kita kasih dan sayang, memberikan kita begitu banyak perhatian, sehingga kalaulah memang kita disuruh untuk mengembalikan atau membalas semua jasa-jasa ibu kita kepada kita, iya kita tidak akan sanggup. Bahkan setetes keringat yang mengucur dari ibu kita ketika membesarkan kita atau ketika melahirkan kita, itu tidak akan pernah bisa kita gantikan dengan apapun kawan-kawan. Maka dari itu bagi kalian yang masih memiliki ibu, orang tua, ya sayangi mereka, cintai, dan berikanlah perhatian, kasih sayang, dan apapun yang mereka minta selagi masih mampu kita berikan, ya berikan saja kawan-kawan. Saya sangat riskan melihat atau mengetahui bahwa makin kemarin panti jompo ya, orang-orang tua itu adalah panti asuhan untuk orang-orang tua yang sudah tua renta, baik itu ayah dan ibu. Ya makin hari makin banyak penghuninya gitu. Apa masalah di sini? Kalaulah memang panti itu untuk merawat seorang ayah dan ibu di hari tua, kalaulah memang orang tua itu tidak memiliki anak lagi, oke, nggak masalah. Tapi kalau memang orang-orang tua yang ada di sana masih memiliki anak, namun mereka apa namanya ya, ditempatkan di sana, dibiarkan di sana, ya memang dalam perawatan khusus. Namun
Kalau kita flashback ke diri kita sendiri nih, andai itu terjadi, andai itu dilakukan kepada kita di saat kita masih bayi, ketika kita baru dilahirkan nih, kita tidak memiliki kemampuan apapun, maka orang tua kita atau ibu kita tuh langsung memasukkan kita nih ke panti asuhan. Kan ada tuh panti asuhan bayi. Coba bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini. Seorang ibu, seorang ayah, ibulah. Seorang ibu yang sangat-sangat mencintai kita, yang memilih untuk melahirkan kita dan membesarkan kita sampai hari ini, sampai detik ini, yang memiliki kemampuan. Mungkin kalian sana sudah menjadi pejabat, sudah menjadi usahawan yang sukses, sudah menjadi seorang yang terhormat, tapi orang tua kalian nih, kalian telantarin atau kalian beri masukan ke panti asuhan dengan dalih, ya itu lebih baik ada yang merawat. Kenapa nggak di rumah aja, bawa perawatnya ke rumah gitu. Atau kita membahas tentang orang-orang yang orang tuanya nggak dimasukkan ke panti asuhan, tetap di rumahnya, tapi nggak diurusin nih. Ah itu bagaimana lagi? Ya Allah, andai seandainya orang tua itu eh, bisa mengutarakan seluruh perasaannya, seluruh yang dia rasakan, dia mesti akan mengatakan, wahai anakku sayang, dulu ketika engkau tertatih-tatih belajar untuk berjalan, aku sabar mengajarimu, aku berikan engkau support agar engkau bangkit lagi ketika jatuh. Namun hari ini lihatlah keadaanku, anakku sayang. Aku renta, aku kembali ke masa saat itu, masa di mana aku kehilangan kekuatan. Aku belum memiliki kekuatan. Sama sepertimu dulu ketika engkau masih balita. Maka hari ini bantulah aku. Berikanlah sedikit perhatianmu. Jadikanlah aku ratu di hari-hari terakhirku. Waduh ya Allah. Kalaulah seluruh anak, ini khusus anak laki-laki nih, harus paling wajib kepada orang tuanya. Meskipun seorang laki-laki itu memiliki kewajiban kepada istrinya, tapi ingat, anak laki-laki juga harus menyayangi atau berkewajiban untuk merawat ibunya di masa-masa tua. Itu adalah kewajiban yang mutlak. Kita tidak usah memakai ayat apapun, kita tidak usah memakai hadis apapun, atau kita tidak usah memakai logika apapun untuk mengiyakan itu. Tapi ingatlah bahwa yang namanya hati, ia akan selalu jujur tentang sesuatu. Ia akan selalu memiliki tanggapan yang benar dan lurus terhadap sesuatu, kawan-kawan. Jadi kalau hari ini konteks adalah bagaimana keadaan kondisional, ya kalaulah itu ada pada keadaan atau zona kamu, maka bersikaplah bijak. Bijak dalam arti kata adalah walau bagaimanapun, walau seperti apapun ibu kita, ia tetap ibu kita. Dia adalah orang yang melahirkan kita. Dia adalah orang yang bersusah payah untuk membesarkan kita, kawan-kawan. Ya, di samping itu memang ada beberapa ibu yang memang tidak layak sebagai ibu dalam perspektif penilaian manusia seperti kita. Tapi zona anak dan ibunya adalah zona yang istimewa yang Tuhan berikan. Jadi kalau ada seorang anak yang menelantarkan ibunya, tidak mengurus ibunya, mulai dari pakaiannya, makannya, tempat tinggalnya yang nyaman, ya Anda termasuk anak durhaka. Walaupun Anda itu adalah seorang yang terhormat barangkali, pejabat, atau bisa saja ustadz atau ulama ya. Tapi ketika ibunya ditelantarin, aduh, Anda bukan apa-apa di mata Allah. Kenapa? Dalam suatu kisah percakapan antara malaikat dan Nabi Muhammad SAW sudah jelas, dan ini sering disebutkan bahwa ketika malaikat bertanya, wahai Muhammad,
Di dunia ini siapakah yang harus paling kuhormati? Kepada siapa aku paling menghargai? Kepada siapa aku berbakti? Rasul menyatakan ibumu. Malaikat bertanya lagi. Rasul menjawab ibumu sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Lalu yang keempat adalah ayahmu. Keutamaan seorang ibu itu harus kita lihat bahwa memang dari sejak dahulu kala ibu itu adalah keramat. Apalagi kalau dia sudah mengucapkan sumpah serapah. Atau ketika ibu itu pun tidak mengucapkan sumpah serapah, tapi ngedumel dalam hatinya, hati-hati, Anda tidak akan pernah lepas dari yang namanya sumpah atau rasa sakit yang seorang ibu rasakan. Maka dari itu, untuk kawan-kawan yang masih memiliki ibu, yang mungkin sekarang umurnya sudah 70, 80, atau 90 tahun, yang sudah sangat tua sangat nih, meskipun dia sudah mulai lupa dan pikun, sudahlah. Dunia ini seperti roda berputar. Hari ini engkau merawat orang tuamu dengan baik. Hari ini engkau meratukan, mengistimewakan ibumu. Insya Allah nanti anakmu juga akan melihat itu. Dan dia akan merawatmu di waktu engkau tua nanti. Kita tidak tahu. Tapi di dunia ini itu sangat mungkin terjadi. Kita bisa saja berusia yang panjang, melampaui usia dari ibu kita. Tapi dalam zona antara anak dan ibunya adalah zona yang sangat sakral. Kalau host ini memang menganggap itu sebuah yang tidak bisa ditawar-tawar. Apapun kehendak dari seorang ibu adalah kehendak dari Tuhan. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak kepada ridho orang tua atau ibu. Makanya kalau orang tua, ibu tidak ridho, ya Allah juga tidak ridho. Mau diapain lagi coba? Kita mau membayar dengan harta yang kita miliki? Enggak bisa. Bahkan pada suatu kisah diceritakan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarniya, insya Allah kalau tidak salah nih host. Itu menggendong ibunya untuk pergi haji, pulang balik, berdarah-darah kakinya, pegal-pegal badannya. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku sudah mampu membalas semua jasa-jasa ibuku? Rasulullah mengatakan, tidak, tidak sama sekali. Bahkan apa yang kamu lakukan itu hanya sedikit dari banyaknya pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Subhanallah. Maka dari itu kawan-kawan, coba dulu pulang ke rumah nih. Lihat, ada nggak di situ ibu? Lihat, perhatikan ibu kalian. Ibu kalian itu selalu menjadi seorang aktris yang paling handal. Yang paling hebat di muka bumi ini adalah acting dari seorang ibu. Pernah dengar cerita bahwa ketika ada nih antara ibu dan anak mau makan, dan makanannya itu hanya satu piring nasi dan satu potong ikan nih. Lalu ketika mereka ingin makan, si ibu berkata, ayo nak, makan nih, ibu sulangi, ibu suapin gitu kan. Tapi apa? Lah, si anak ini menjawab, ibu juga makan, kita sama-sama makan. Si ibu berakting. Nah, ibu sudah makan tadi. Saat ini, giliran kamu yang makan. Ibu suapin ya. Acting yang sangat bagus dari seorang ibu ini, kalau tidak bisa menyentuh perasaan kamu, maka benarlah bahwa kamu telah sesat. Hati kamu telah keras sekeras batu. Maka tempat kamu adalah di api neraka sana. Dan ketika seorang anak itu sudah selesai makan, sudah disuapin oleh ibunya, nah ibunya kembali ke dapur dan ibunya memakan sisa-sisa tulang ikan tadi dan sisa-sisa nasi yang ada di piring tersebut. Dan anak melihat itu dari kejauhan. Betapa indahnya rasa cinta yang seorang ibu berikan kepada anaknya. Kalau saya bertanya,
Apa sih sebenarnya yang paling murni dari kehidupan yang kita miliki ini? Itu pertanyaan dalam hati saya yang sangat jauh. Dan jawabannya ya itu tadi, cinta kasih dari seorang ibu kepada anaknya. Kalaulah ibu kalian tidak ada, ibu kita atau tidak orang yang baik, mungkin kita sudah ditelantarin kawan-kawan. Ya bisa saja kita sudah menjadi anak jalanan, bisa saja kita sudah tidak hidup sampai hari ini karena memang ibu kita meninggalkan kita, membuang kita. Bahkan anak jalanan saja itu dan ibunya saling mencintai. Dia adalah ibu yang tidak memiliki apa-apa, yang tinggal di jalanan. Tuhan berikan seorang anak, entah dari mana itu jalannya. Ia membesarkan anaknya dengan apa saja. Bahkan kalau kita bahas tentang konteks perjuangan hidup, kita bahas tentang bagaimana kerasnya kehidupan. Jangankan mencari yang halal, bahkan untuk mencari memberikan yang haram pun untuk kehidupan, ibu akan lakukan. Banyak wanita-wanita yang bergerak ibu menjual harga dirinya, menjadi pelacur hanya untuk kehidupan anaknya. Kalau itu tidak cinta, lalu apa kawan-kawan? Maka dari itu, untuk kalian yang khusus laki-laki yang betul-betul masih memiliki seorang ibu, maka sayangilah ibu kalian. Berikanlah apa yang terbaik untuk ibu kalian. Ingatlah, dia hidup hanya sebentar lagi. Kehidupannya hari ini hanya menunggu waktu saja. Kamu harus tahu, waktunya akan tiba dan itu tidak akan bisa terulang kembali. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, sayangi ibu dan ciptakan zona yang sangat indah antara anak dan ibu. Ciptakan zona yang semestinya. Tatap wajah ibu kita. Bagi kalian yang memang ibunya sudah tiada, doakan, mintakan kepada Tuhan agar engkau dan ibu engkau dipertemukan, agar mendapatkan kebaikan dan tempat yang baik di alam sana. Mungkin ini saja pembahasan kita pada siang menjelang sore hari ini. Saya host podcast Zona Kita, Alang Muhammad Yusuf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.